Seringkah kita mendengar istilah bahwa sehat itu mahal? Pada dasarnya, sehat itu sangatlah murah dan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Istilah sehat itu mahal sebenarnya hanya berlaku bagi mereka yang tengah menderita sakit. Karena umumnya mereka yang sakit telah menghabiskan banyak uang untuk dapat sehat kembali. Anda tentu tidak asing dengan aktor Hollywood yang satu ini, Jean-Claude Van Damme. Dia selalu tampil memukau dalam film-film laga. Gerakannya lincah dan tubuhnya berotot serta lentur. Tubuhnya tampak sehat dan bugar. Kini hingga usianya telah lebih dari setengah abad, tubuhnya masih tampak bugar. Apa rahasia Van Damme memiliki tubuh ideal dan selalu sehat dan bugar bahkan di usia senja? Yang menakjubkan ternyata rahasia sehat dan kebugaran aktor asal Belgia ini karena ia mengikuti pola hidup Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dia bukan seorang Muslim, namun pengakuannya bahwa dirinya telah mengikuti cara hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang menghebohkan. Saat ditanya tentang rahasia sehatnya dalam wawancara di televisi NBC, Van Damme menjawab dengan memberi nasihat untuk mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Menurutnya, Nabi Muhammad sangat cerdas. Dia tahu hal-hal yang bagus untuk di masa depan, terutama dalam menjaga kesehatan tubuh. Dalam Islam dipercaya tubuh dapat memperbaiki dirinya sendiri dan semua yang dicontohkan oleh Rasulullah sesungguhnya merupakan sebaik-baiknya makanan. Beliau amat menyukai roti gandum, minyak zaitun, kurma, makan sedikit daging, dan minum air putih. Nabi Muhammad menyantap makanannya setelah lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu sebabnya ia menyebut Nabi Muhammad sangat cerdas. Van Damme dengan tegas, tips hidup sehat telah diajarkan semua oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Read the discovery of Muslim, a lots of good thing. Okay. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. Kekaguman dunia terhadap kesehatan ala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dulu juga mengagumkan tenaga medis dari Romawi. Kaisar Romawi pernah mengirimkan tenaga dokter ke Madinah. Ternyata selama setahun dokter itu menetap di Madinah, dia kesulitan untuk menemukan orang sakit. Dengan penuh heran, dokter Romawi pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang rahasia kaum Muslim yang sangat jarang mengalami sakit. Seumur hidupnya, Rasulullah hanya pernah mengalami sakit sebanyak 2 kali. Pertama, ketika beliau diracun oleh wanita Yahudi yang menghidangkan makanan pada Rasulullah di benteng Khaybar, setelah kaum muslimin berhasil menaklukkan benteng terkuat milik Yahudi. Sakit kedua dialami Rasul menjelang wafatnya. Itu pun hanya beberapa hari saja. Bahkan dalam kondisi sakit parah pun beliau masih dapat berbicara sambil beraktivitas, memberikan perintah, memberikan nasihat hingga beliau wafat. Inilah bukti betapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat sehat. Lalu, apa rahasia sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga mengherankan banyak pihak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini, Khazanah kembali menyajikan kepada Anda untaian ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan umatnya untuk begadang. Hal itulah yang melatari mengapa beliau tidak menyukai berbincang-bincang dan makan sesudah waktu Isya. Dari Abu Barzah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak suka tidur sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jika sudah waktunya tidur, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan cepat tidur. Tidur yang tepat di malam hari kira-kira seusai istirahat setelah sholat Isya, kurang lebih pukul 20.30. Kemudian di sepertiga malam terakhir sekitar pukul 3, beliau sudah bangun untuk sholat malam. Dengan demikian, waktu yang digunakan Rasulullah untuk tidur kurang dari 8 jam. Dalam konteks ini, Rasul memanfaatkan waktu dalam 24 jam atau sehari semalam adalah sepertiga untuk bekerja, sepertiga untuk beribadah kepada Allah, dan sepertiga lagi untuk tidur. Tentu saja, perbandingan ini tidaklah kaku, melainkan dalam pengertian keseimbangan. Selain disiplin untuk tidur awal waktu, Rasulullah terbiasa melakukan ibadah puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis, 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah, atau Saum al-Bait.
Perilaku Rasulullah SAW yang gemar berpuasa ini ternyata juga turut menjadi faktor signifikan yang membuat tubuh beliau selalu sehat. Selama berpuasa, organ-organ pencernaan akan beristirahat. Namun fungsi fisiologis pencernaan tetap berjalan normal, terutama produksi sekresi pencernaan, sehingga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan membersihkan tubuh dari sisa-sisa atau endapan makanan. Pengolahan makanan dalam sistem pencernaan juga relatif stabil. Pelepasan energi juga mengikuti pola yang bertahap. Puasa juga akan membuat sistem pencernaan memperoleh waktu untuk merevitalisasi dan meningkatkan fungsinya. Namun perlu pula diperhatikan, aktivitas puasa tidak menghentikan produksi asam lambung, sehingga bagi penderita MAH, terutama yang sudah akut, disarankan untuk tetap berkonsultasi dengan ahlinya sebelum memilih berpuasa. Selama berpuasa, tubuh melakukan peningkatan glukosa agar bisa memperoleh energi. Glukagon juga diproduksi untuk membantu pemecahan glukosa. Hal ini berdampak pada pengurangan produksi insulin. Dengan demikian akan mengurangi gula darah dalam tubuh. Ketika produksi glukosa habis, lemak yang tersimpan juga akan dibakar untuk menghasilkan energi. Ternyata puasa pun mampu membakar lemak tanpa harus melakukan diet berlebihan. Selain itu, puasa juga dapat menurunkan hipertensi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan hormon seksual, memperbaiki fungsi ginjal, meningkatkan kinerja otak. Tidak hanya sebagai implementasi keimanan dalam hal menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya, ibadah puasa nyatanya juga mempunyai banyak keistimewaan, termasuk manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Dengan niat yang lurus, puasa tidak saja mendatangkan pahala besar, tetapi juga kesehatan yang harganya mahal. Rasulullah SAW bersabda, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Siapapun kita tentu pernah merasakan marah. Bahkan mungkin tidak jarang kita merasakan kemarahan dan emosi yang memuncak. Semua orang pernah merasakannya. Bahkan Rasul SAW juga marah, karena memang marah adalah sifat manusia. Rasulullah SAW bersabda, aku ini hanya manusia biasa. Aku bisa senang sebagai manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadis riwayat Muslim. Tapi kenapa Rasulullah SAW sering mengulang perkataan jangan marah kepada para sahabatnya? Misalnya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, berilah saya nasihat. Beliau bersabda, jangan marah. Lelaki itu terus mengulang-ulang permintaannya dan beliau tetap menjawab, jangan marah. Hadis riwayat Bukhari. Larangan ini bukan dimaksudkan untuk menghilangkan rasa marah karena menjadi tabiat manusia. Tapi yang dimaksud Rasul, jika marah, jangan kau tumpahkan kemarahanmu. Inilah yang ditegaskan Rasul SAW kepada seseorang yang datang kepadanya dengan mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sebuah ilmu yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan dari neraka. Maka beliau bersabda, jangan tumpahkan kemarahanmu, niscaya surga akan kau dapatkan. Hadis riwayat Tabrani. Marah tidak seperti berlari. Seorang pelari bisa berhenti jika dia mau, sedangkan marah tidak dapat dikuasai dengan mudah, terutama jika orang tersebut tidak terbiasa. Kemudian apa yang bisa terjadi? Secara klinis terbukti bahwa orang-orang yang melampiaskan kemarahan dapat dengan mudah menderita hipertensi karena tekanan darah menjadi terlalu tinggi. Dampak terburuknya, orang itu akan menderita stres. Stres merupakan suatu hal yang berbahaya yang dapat menyebabkan selusin penyakit kronis dalam tubuh manusia. Resiko kesehatan yang berhubungan dengan kemarahan semuanya serius. Pasien jantung memiliki resiko kesehatan yang benar-benar fatal bila sering marah. Itu sebabnya Rasul mengajarkan pada umatnya bagaimana cara mengendalikan amarah. Pertama, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diungkap salah seorang sahabat Nabi bernama Sulaiman bin Surad. Ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar dan saling mencela. Salah seorang dari keduanya telah memerah wajahnya dan mengembang urat lehernya. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang seandainya dia mengucapkannya maka niscaya akan hilang kemarahan yang dirasakannya.
Seandainya dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, maka akan hilang kemarahan yang dirasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara kedua, diam agar terhindar dari ucapan-ucapan buruk yang sering timbul ketika orang sedang marah. Rasul bersabda, jika salah seorang dari kalian marah, maka hendaknya dia diam. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Cara ketiga, berganti posisi agar kemarahan bisa tertahan dalam diri. Abu Dzar Al-Ghifari menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Jika amarah bisa ditahan, maka ada janji manis dari Rasulullah SAW dalam sabdanya. Barang siapa yang dapat menahan amarahnya, sementara ia dapat meluapkannya, maka Allah akan memanggilnya di hadapan segenap makhluk. Setelah itu Allah menyuruhnya memilih bidadari surga dan menikahkannya dengan siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad.